Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nofrianita Rohinovi dengan NIM 2024210073. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Sebagai pengantar, manusia itu selalu memiliki rasa penasaran yang tinggi akan hal-hal yang baru. Dan dalam kehidupan manusia selalu memiliki perkembangan dalam kehidupannya. Dan juga perkembangan ini memiliki tuntutan untuk bagaimana cara memenuhi tuntutan tersebut. Dan manusia memiliki berbagai perbedaan latar belakang antar manusia dengan yang lainnya. Namun, perbedaan latar belakang ini memiliki tujuan yang sama untuk dicapai bersama-sama. Dan dalam mencapai tujuan bersama ini mengharuskan manusia untuk bekerja sama dalam tim untuk melakukannya, mencapai tujuan tersebut. Untuk masuk ke dalam konsep dasar manajemen, kita harus mengetahui apa itu manajemen. Secara etimologi, manajemen dalam bahasa Latin berarti minus, berarti tangan, dan ager itu berarti melakukan. Manajemen secara terminologi berarti Latin, dalam bahasa Latin managere berarti penanganan. Dalam bahasa Perancis yaitu manajemen berarti mengatur, dan dalam bahasa Indonesia manajemen berarti pengelolaan. Pengertian manajemen menurut Wijayanti 2008, manajemen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen sebagai seni. Sebagai seni ini itu bagaimana menyelesaikan pekerjaan melalui tangan orang lain, seperti memberi pengarahan. Nah, itu akan membuat orang lain bekerja tanpa kita turun tangan langsung. Dan yang kedua, manajemen sebagai proses. Dimaknai sebagai perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dan penggunaan sumber daya. Nah, ini sebagai proses, yaitu bagaimana caranya untuk memproses dan kemudian mengorganisasikannya. Nah, kemudian diarahkan seperti yang seni tadi, harus diarahkan dengan berarti mengerjakan dengan tangan orang lain, dan pengawasan dan juga penggunaan sumber daya yang ada, maupun itu sumber daya manusia atau alam. Yang ketiga, itu manajemen sebagai ilmu dan seni. Bagaimana pengetahuan untuk secara sistematis memahami bagaimana dan mengapa orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan tadi untuk mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang keempat, manajemen sebagai profesi. Sebagai profesi ini menuntut seseorang untuk bekerja secara profesional. Unsur-unsur manajemen itu ada 5. Ada 5M. Yang pertama, man, manusia atau orang. Nah, dalam manajemen harus memiliki orang untuk menggerakkannya, untuk melakukan pengarahannya, untuk berpikir. Dan yang kedua ada money, yaitu uang. Nah, money ini untuk melakukan sesuatu memiliki biaya. Nah, biaya ini termasuk money. Dan yang ketiga ada materials atau material. Nah, material ini untuk apa yang digunakan untuk melakukan manajemen ini. Nah, yang keempat ada machines. Machines ini adalah mesin. Nah, kita pasti menggunakan untuk melakukan sesuatu, pasti menggunakan mesin untuk melakukan manajemen, maupun itu komputer atau apapun itu. Nah, yang kelima itu methods. Itu adalah metode atau cara. Nah, dalam manajemen kita harus memikirkan cara, memikirkan metode yang akan dilakukan agar tidak hancur dan agar tujuan ini boleh tercapai. Menurut Peterson OF, manajemen adalah penggunaan manusia, uang, dan bahan untuk mencapai sesuatu. Menurut Peterson, ini manajemen itu adalah menggunakan 3 unsur untuk mencapai tujuannya. Dalam manajemen juga terdapat piramida kekuasaan, yaitu pertama ada top manajemen, yang kedua ada middle manajemen, yang ketiga ada first line manajemen. Nah, dalam manajemen ini
harus memiliki keterampilan. Yang pertama ada keterampilan interpersonal. Interpersonal ini bagaimana manajer berhubungan dengan orang lain. Itu yaitu dengan pemimpin, dengan lambang atau pemimpin perhubungan. Nah, peran informasional itu bagaimana manajer mendapat informasi. Dengan itu, dengan cara pengawasan, penyebaran informasi dan juru bicara. Dan peran pengambilan keputusan juga. Dan itu bagaimana manajer memanfaatkan informasi yang ada untuk mengambil keputusan. Itu harus entrepreneur, penanganan kerusakan atau gangguan, dan pengalokasian sumber daya, dan juga negosiator. Begitu. Nah, lingkup keterampilan manajer. Nah, semakin tinggi jabatannya, itu harus memikirkan konseptual. Itu harus memikirkan konsep, ide, gagasan yang ada agar boleh berjalan dengan lancar. Nah, kalau untuk manajer yang menengah itu berhubungan dengan human atau hubungan antar atasan dan bawahan. Atau untuk di sini untuk tingkat bawah, untuk yang first line manajemen. Nah, kalau yang tingkat rendah, manajer tingkat rendah itu harus memikirkan teknikal atau praktiknya. Dari yang atasan memikirkan konsep, dan yang ke bawah, yang paling rendah itu memikirkan tekniknya. Seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan jika ada kritik dan saran, saya sangat menghargai itu. Saya mohon undur diri. Semoga apa yang saya jelaskan boleh dimengerti dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.